tiba-tiba jarum temperaturnya naik gitu ya, udah lebih setengah gitu, mendekati ke garis yang merah gitu. Halo para pecinta timur, berjumpa lagi dengan saya di Kaisen Channel. Oke, kali ini saya mau membahas tentang, nah buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, tekan tombol merah di bawah ini ya. Ya sharing-sharing lah ya, sharing-sharing tentang pengalaman saya yang saya pernah alami gitu ya di mobil timur. Banyak yang bilang ya mobil timur itu sering overheat gitu. Nah ini mobil timur saya pernah nggak sih overheat? Ya waktu itu pernah sih ya, ada berapa ya, beberapa kali lah, ada hampir 5 kali mah ada gitu ya. Tapi itu pun ya kembali lagi ya dengan kita cek ke kondisi juga gitu, bukan mobil timur itu sering overheat karena ibaratnya penyakit turunan, bukan. Tapi kalau kita lihat lagi ya, memang semua mobil tuh kalau kita lihat misalkan salah satu komponen yang nggak bekerja dengan maksimal ataupun nggak bekerja dengan normal gitu ya pasti akan menyebabkan sesuatu gitu ya. Salah satunya ya dengan di mobil timur ini gitu, ada beberapa komponen yang kalau tidak bekerja ya dia akan menyebabkan overheat gitu. Terus dulu yang saya alami bagaimana tuh kejadiannya gitu ya, waktu pertama kali itu saya pas lagi berangkat kerja waktu itu ya. Jadi waktu berangkat kerja masih seperempat jalan lah, belum begitu jauh dari rumah, tiba-tiba jarum temperaturnya naik gitu ya, udah lebih setengah gitu, mendekati ke garis yang merah gitu ya, udah 2/3 lah gitu. Nah disitu saya agak kaget juga karena memang itu pertama kali tuh waktu selama pakai timur dan overheat gitu, pertama kali bingung dan nggak tahu harus gimana itu. Akhirnya saya berhenti dulu, saya matiin gitu, dan saat itu pun ya belum pernah juga tuh ngutak-ngatik si timur ini gitu ya, jadi belum tahu gimana selahnya gitu. Akhirnya coba pada saat itu, nah ini tips juga nih buat teman-teman, mungkin ada yang belum tahu gitu, yang masih pemula juga kayak saya. Kalau lagi keadaan mesin panas itu jangan langsung dibuka tuh tutup radiator ya. Waktu itu saya asumsinya apa airnya kosongnya gitu ya, saya mau cek gitu ya, ternyata masih panas dan wah muncrat, dan itu shock banget sih, kaget banget itu. Untung nggak kena muka ya air panasnya itu, cuma agak kena sedikit, kena tangan gitu, tapi nggak terlalu parah lah gitu, nggak sampai berbekas juga. Nah selanjutnya saya nggak tahu gimana, akhirnya saya browsing, cuma belum dapet caranya bagaimana. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Ini saya lihat nih kipasnya kok nggak muter gitu ya, kipas radiator gitu ya. Dulu saya belum tahu bahwa ternyata kipas radiator itu kalau kita nggak pakai AC ya, jadi dia tuh muternya tuh otomatis. Jadi ketika mencapai suhu tertentu dia akan muter, dan ketika suhunya sudah normal kembali dia akan berhenti gitu. Tapi kalau kita pakai AC dia akan selalu muter. Nah akhirnya saat itu saya coba jumper langsung aja kabel ke kipas sehingga dia nyala terus gitu ya. Akhirnya temperatur aman tuh saat itu. Oke, jalan sampai ke kantor, udah ibaratnya gimana caranya saya bisa sampai kantor dulu lah gitu. Udah pulang dari kantor masih dengan memakai kondisi yang sama gitu ya. Setelah nyampe parkiran sih dicabut lagi kabel jumperannya supaya berhenti kipasnya. Nah sampai di rumah baru udah dicek lagi, kita browsing lebih lengkap lagi, baca-baca lagi. Oke, kita dapat tuh beberapa tips, beberapa saran, cek apanya dulu gitu. Nah dari situ kita bisa pilih nih, jadi usahakan kita pilih tahap pengecekan yang paling simple dan tidak memerlukan effort banyak gitu. Nah berhubung ini permasalahannya adalah tentang overheat dengan timur gitu ya, jadi
pertama itu yang selalu saya cek itu kondisi relaynya masih normal enggak gitu ya. Saya cek kondisi relaynya, kalau kondisinya nyata di relay ya berarti kita coba ganti dengan relay yang baru. Nah kalau relaynya oke, selanjutnya kemana lagi nih gitu. Selanjutnya kita cek ke kipasnya ini beneran masih berjalan nggak gitu, masih bekerja nggak ya. Nah cara ngeceknya ya kita coba pertama kita nyalakan mobil dengan hidupnya AC gitu. Ketika AC hidup kipasnya itu ikut hidup apa enggak gitu. Kalau dia ikut hidup berarti dia normal kipasnya. Kalau nggak ikut hidup belum tentu kipasnya yang mati juga gitu. Kita perlu cek lagi pertama untuk memastikan apakah benar-benar kipasnya atau bukan. Kita coba jumper dulu deh, jumper langsungin ke aki. Kalau ternyata nyala, nah berarti bisa jadi ada kabel nih yang enggak menyalurkan listrik ke kipas seperti itu. Saya juga pernah tuh waktu itu dicoba nyalain AC nggak nyala juga nih kipasnya, tapi pas saya coba jumper nyala gitu. Saya cek, saya urut kabelnya di mana nih yang ada problem gitu ya. Dan akhirnya ketemu tuh ada kabel yang kayak apa ya, bentuknya tuh hijau kayak berjamur lah gitu, udah kering gitu ya, sehingga dia listriknya berhenti di situ gitu, nggak lanjut. Akhirnya saya potong kabelnya dan saya ganti jadi yang bagian keringnya aja gitu, dan dari situ normal lagi. Nah kalau yang dari pengalaman saya itu ada biasa di sini nih di relaynya, ini relay di dalam box kering itu ada dua relay, satu relay engine dari utama dan sebelahnya itu adalah relay kipas. Jadi ini udah pernah saya ganti, dan ini kan sebetulnya harusnya dia nancap di sini, cuma karena punya saya itu soket bawahnya tuh udah pada mendem ke bawah gitu ya. Jadi kadang yang bikin menyebabkan overheat salah satunya juga waktu belum benar-benar mati si keringnya relaynya itu karena dia nggak nempel gitu antara soket dengan relaynya, jadi nggak mengalir listriknya. Terus yang pernah saya alami juga, relaynya oke jalan, soketnya udah nancep tapi masih nggak muter juga, ternyata ada kabel yang jamuran. Itu waktu itu di mana ya, di sekitar sini juga sih. Akhirnya saya ganti kabelnya dan jalan. Nah ini nih yang tadi saya ceritain, ini saya bikin kabel emergensi lah. Jadi kalau suatu saat mendadak relay mati, misalkan nggak ada cadangan gitu ya, ini saya bisa jumper langsung ke kabel ini. Ini sih dia nih nggak terhubung kemana-mana. Nah itu. Nah selain itu juga ada peran juga di termostat. Nah karena di timur itu juga banyak pertanyaan tuh, baiknya mobil timur itu pakai termostat atau enggak ya, karena banyak tuh ada yang pakai termostat, ada yang dilangsungin aja nggak pakai gitu ya. Jadi mobil saya ini awalnya nggak pakai termostat gitu, tapi sekarang saya pakai termostat gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung pilihan teman-teman. Jadi karena ada juga yang menyarankan kalau mobil tua itu sebaiknya nggak usah pakai termostat, karena untuk mencegah termostat yang nanti nggak berfungsi, dia air itu tetap bersirkulasi ke radiator. Jadi air panas jadi tetap bisa mengalir, diputar gitu ya ke radiator untuk didinginkan dan kembali lagi ke mesin seperti itu. Cuma punya saya coba pasangkan aja termostatnya. Jadi ya saya juga belum tahu juga ini, udah mungkin harus kalau udah waktunya ganti ya mungkin harus diganti gitu. Jangan sampai dia udah waktunya udah mulai ada tanda-tanda tapi nggak diganti juga, bisa nanti airnya bisa jadi nggak berputar gitu ya. Nah jadi pengalaman saya di bagian overhead itu sih, dan alhamdulillah setelah semua yang udah dialami, udah pergantian relay, udah cek kabel, sampai saya pun nyiapin kabel buat jaga-jaga ya kalau suatu saat ternyata overhead perlu di jumper ke kipas itu ya, selama memang bukan kipas yang mati gitu ya
itu buat alternatif. Tapi alhamdulillah selama beberapa bulan terakhir ini aman, nggak ada kendala. Oke, itu aja yang bisa saya kasih tentang pengalaman saya menggunakan Timor ini dengan kasus overhead. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.